Bujur mengkawan keterangan kami Pertua Pino, bagi beras pendeta kami Gerson Kaban, dibahas pengumpulin apakah setiap orang yang bisa mendoakan orang kerasukan. Iugi kami de John Sada Sepuluh. Amin bagi dia, linkala singalokan ia dengan tuk manban, mankala sebagai diberikanlah hak jadi anak-anak ibadah. Jadi arah kata ya, ijai katakanlah kalau situ man Yesus, maka kita dikatakan jadi anak-anak ibadah. Mudi ku katakan berkata, iba sada Yohanes sada ayat 4. Baca dari siu ijai, basada Yohanes sada ayat 4. Maka dikatakan nanti garis besar nama kesaksilit ibas kita, beli asal kesaksilit ibas dunia. Jadi kita anak ibadah, adilit berjemaat ugaman kami yang dalina, bertoto kita lebih, artinya persiapkan diri kita kapan saja. Ikan bakal kata wari yang kita baca dalam berita Sibriah ini, kata wari saja kita muji bersikap, terlebih mau berkat bagaimana dalam berita Sibriah. Memang gel-gel dalam waktu mulai aku PI mereka dilakukan puasa, mereka kerabut menca kami mandi berpuasa. Adi tahan mudik saja air putih sampai kerabut mudik saja. Sebab memang bukan maka kita doa berpuasa, gelah kita semakin percaya diri, ras terdengar lagi di tengah taman ibadah begini. Salah kita puasa. Esther sendiri dia dalam pembagian PCC di Basungada di perbedaan. Lalu situ mana dalam Ahasveros, kok ada nak negeri negara Israel. Tapi nina Esther, ertoto ras terpuasa kita nina menteri negara Israel. Gelah aku bagi ngadap man raja nina. Ijai sidang maka kepeget di dalam pergumulan yang berat orang melakukan ini. Contoh, Bandung Pusat Pendetaan dan Sahabat Peranginangi nak izin gereja lah segampang izin gereja di sini. Ajak negeri dan jemaat berdoa dan puasa. Belah ibas ngurus izin pagi di Batai, Singrana, arah timur. Berarti sudah ije terdahin kesaksi badia arah ukur ersuruh artinya makanan lije situhuna gelah terdengar kita harus ibadah akan semakin percaya kita makanan kuasa Tuhan panci nampati kita godara izin gereja tadi kan tuh pusat pengalaman pendeta sahabat bagi Bandung Timur godara izin gereja. Jadi apakah perlu doa dan puasa? Sebab nina nizela lah kanci murid tu adik nina jenis nina dari pustaka tidak harus dengan doa dan puasa nina. Maka memulai kapal musir setan pergi kenali persiapan tak. Tapi coba akan memang bahwa kita tetap bersiap bisa umpaman mutik saja kita umpaman malaikat dia yakin bahwa roh yang ada dalam diri kita tapi persiapkan diri. Ulang kau bagi anak-anak skeo, ya, malah cekak mulai, mereka mulai, lalu persiapan. Dibuat sebenarnya Yesus sudah anak-anak skeo. Tapi adik kita bersiap, pas kita bagi latihan perang dagang, bagi tentara. Tentara ini akan tiap pagi olahraga, dulu olahraga bersihkan pistolnya. Tiap hari bongkar perna, pedarat kah, bersihkan kah. Tapi lalang tembak-tembakan. Lalu lihat waktu perang bisa tembakkan. Maka kapan latihan nembak? Jika latihan nembak ini, kita memberikan di batas senjata manfaat.
Engkai sebab nilai jeda di bahasa Efesus 6 bahwa musuh kita adalah penghulu-penghulu yang ada di udara. Jadi mari kita latihan. Maka persiapkan diri apabila manfaat pertodiatan. Sebab ini dapat bersuka kepada suka supaya dapat bisa pendeta. Ijai kata-kata adilit kalau sisa bilo pertua gelak itu atau kena. Ya, gelah malam di Aceh. So malam terasa malam, tapi mengurus di baka. Sebab misalkan dia malam dan teruskan bertanya ukur kok. Mama kita benar kau. Bila tak kerja, maka kita mencuri kemuliaan Allah. Aku pernah menerima mereka. Selalu saya tanah lain. Si pertama tahun walaupun dua lain. Ingat pagi ya. Enda wis gareda wis. Saya kata menerima baju wis ni. Bukan. Pagi ingat ya minggu pak. Maka kita mencuri kemuliaan Allah. Bagi kamu mohon mengaji gampang kita anak-anak Tuhan ini. Musidah kuasa Tuhan. Dapat siapa kata yang hebat begini. Baru kita tumpang tangan kan, siapa kerita di hebat seperti. Padahal kita kan kuasa nih, lama ini kayak tanah kita, lain kayak ini. Pernah kami sini seringat, belah ini sebagai perbandingan saja, Narasta di Kuala Lumpur. Padang pengamatan masa, larang dokter tak, lalu memperkuat GBKB, dokter pelarit ni. Ia kata padang Sinambari. Larang dokter, wabah nambarisa. Emang kalau persoalan terus yang terikat. Data anak doktrina si perpuluhan si sakit lain bagaimana kadang mereka sebagai kamu Januari. Kayak penyakit itu, catat mata begini. Emang bagi kami tempat dokter terbatas, catat. Ada penyakitnya, ada utana, ada penyakitnya. Masuk ke kamar. Kelas sekolah lengkap ya mereka. Semua sudah terdiam-diam lompat-lompat ni. Bagaimana tanah gue kami boleh melas nih, diam-diam ya pak, kayak gini, tulis saya. Ini ada persiapan, harus ada persiapan, doa dan puasa. Ya, bila tiba bagi ijai kasus, lanai tadi, ya, mana kami kita saya, terapkan aja, muting aja dulu, muting, air putih saja, kulit makku tak, gimana? Ya, sore aja makan, bisa. Mari kita praktekkan sama-sama. Praktekkan. Si ku praktekkan aku berbuat. Si ku praktekkan. Bagaimana si praktekkan itu? Si kedua, adilin kalak kerasukan di luar pertuanian. Ulah si, itu pun lebih guru suaso ini. Kita sudah ditebus Yesus Kristus dengan darahnya. Bertoto kita lebih ya. Maka kita katakan, pas jamu musnah. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah dia. Jadi adikku kita toto, mau kita apa? Lawan. Engkau mau lawan, belah dia kiam bersama lari ini. Aci garis sogi bersama muslimah itu selama. Tunduklah dia sini. Lawan. Berarti jadi perintah kayak surat Rasul Paulus ije. Mankala ije katakan surat Yakobus andai. Dikatakan meja makanya tunduk lebih mantuan bertoto. Kasih lawan. Lu lawan kia engkai kan lu kita biar. Ada setengah dosa be kematian di kota lu terlibat. Jadi jelas nakari, saya maras nakari. Kita akan dibuat kasih senang. Tapi penuh-penuh lu ikatan langasuk pelau setan harus doa dengan puasa. Ya, ini memang momen-momen tertentu. Ya. Dari bagi kami pulang ke Breda. Aduh dia, isak benar kena jelme. Jadi gampang bedakan orang yang stres tingkat tinggi sama orang yang kerasukan. Adik kalak si stres, tiga minta terkeren, satu dia, dua, tiga, empat, lima. Beri cepat yang bus stasiun ini, biar ada bus bayar. Dalam bus terminal J itu bayar makan. Walaupun dia apa? Walau polisi ini, aku salah mungkin dia jual dia itu begini. Sampai itu jadi kebiasaan. Jumpa salah, dibiasakan mungkin 3 bintang di stasiun kami di bawah aja dia lah stres ini. Adikala
kerasukan setan, lebih dari 1 juta nih, 1000 nih. Adikala stres, sadar nih, 2 nih, oke. Pengalaman oke. Adikala kerasukan setan, langkah itu tambah-tambah, 3 langkah. 1 juta nih, itu kan terbiar untuk begini. Jadi ulah kita biar kita berkebiasaan. Aku berdua tapi gue beri. Lalu kebiasaan apa? Tidak kuasai diri sendiri diberikan apa? Orang yang menerimanya diberi puasa, diberi puasa membantu sering kita memberi. Terakhir pengampunan tentang Gerson kapan? Guru kriya. Pengampunan dari pengalaman pemutusan. Memang waktu berkat kami RPI Jena iban 3 sesi pembekalan dan terima seberkat dipersiapkan jigwai masuk lapangan kita dulu pemutusan di tengah kebaktian diutus pas waktu tanggal 17 Agustus dia dapat kerja tahun makalah kami mulai tanggal 17 Agustus akak perpuluhan tangga kami bekerja tahun kami makanya sebab dikaji anak Juhar dikaji anak Juhar kira kepala kerja tahun masih lewat di sadawari lagi maka pas pengalaman mas lapangan aku selama kurpe dengan anca nempatkan ingan si ubangi dari dia ingan Tuhan bagi aku tuh bas rumah kosong dah dari kita dia dari kami Tuhan bagi bersyukur sebab selama kurpe ngopi 3 kali telah pernah kami tempatkan rumah kosong. Tapi inandai penolakan inandai pernah kang tim tanda kamu madam yang puskesmas di kang bagi tapi kenca seminggu mudah nak buat pelayanan tim tandai emang mau dilona ke rumah bagi ini kita kam tim ta si gerang pinang aku laku tahu apakah rumah iya apakah tak bas puskesmas dengar adro bas puskesmas rumah sebelumnya jadi banding saking kerja nina masih puskesmas lebih jadi bagi kami setuhunan kendala mas lapangan lagu krina dan mulus-mulus saja ya jadi lagu krina mulus-mulus saja lihat tetap tantangan baca dari enalai pernah teman kami baca dari langkah yang segedang nari pengalaman dari kriya jam langkah nari sama yang bahasa sekolah ya kan bawa mereka berdua ini. Memang terus berpuluh nak. Jadi di sekolah kita, kita mencoba ngerana-ngerana begitu. Mau kasih kendala-kendala, langsung depannya, ya lalu di kendala si patah, artinya ibas lekan berita semria. Laka artinya pernah tim PID dah juru bas lapangan, tapi di kang tim PID jumpa kenangan ini. Pendeta dah. Kasnabarus. Ayo pengalaman hidupnya. Jadi pendeta Kasnabarus jumpa restoran kami Sri Melina Guru Tarigan sebagai KPI jumpa. Si kedua kan nikah KPI dah beri ulang kan. Robert Tarigan jumpa ras bendahara dan Kuala Langkat lupa kalau tak peduli ya. Tapi ia tidak kembali. Robert mengembali, jadi balu juga kalau masalah. Ada yang tak diduga, sana janda malam benar. Ini jumpa bagai maksudku. Bukan dia meritus mau berkat kalau jumpa tidak benar. Oh gini, ya. Jadi ada bawa sini jawaban kami tak kurang yang kami jawab, tapi yang kita harus percaya kita. Bicara lihat tantangan, bicara lihat percobaan bersih, tapi berikan Tuhan. Serta luar membantah, waktu dulu percobaan yang membantah. MCD, ujung. Kami manakan di sini dari Keringat sama kami panas 3 minggu. Aku pertanyaan oleh aku gelarku pertua dari Nasrul Mulia. Aku beri bintik suka untuk kurba senande beri kurba. Jana aku binang kupe kintik. Bapak beri jana kampang apa yang kami tinggal jadi bulan si
usia yang gaya. Jadi aku solarku ginting sebab ini karena beri ginting. Jadi nanti setepu entahnya kabar di pengantin hari. Jadi aku berdua rekomendasi sebagai sesi musik keras paduan suara di Janda Bekasi. Karena pengalaman PI memang juga segi PKP ini dengar aku mengenai PI ketika yang sebelum-sebelumnya sibuk PI lain, tapi pas tahun si lewat aku mau pensiun di hari maka cukup 2 waktu untuk kegiatan sebagai dari mana. Tapi pengalaman PI mahasiswa nari P, Amin Napilai bergabung ke PKP, pengalaman PI kami cukuplah dikatakan kami ketika belakang kami tahun sekitar tahun lebih itu waktu saya ikut PI pas kampus nari kerjasama gereja itu di suatu daerah sekitaran Mardini waktu saya di Tengah kami ikut karena ada hal sih perlu persiapan bantu khususnya anak-anak kami si data saya sudah dengar ada kesaksian dulu sih perlu si dah kalah kalau manbandu aku masa muda penari boleh bisa ada ketetapan bebas sabu bahwa langit sampai adalah sesuatu yang baik tidak kalah. Tadi kami pendeta kami berina Rabu yang menandakan kerohanian tapi banci yang jadi sadar bantu itu khususnya kami membantu kita serasi lagi ada banci kurangi dulu dikit sebab ini adalah sesuatu yang tidak kalah langsung. Jadi aku berkaitan masa muda penari udah sadar keputusan bahwa aku lah ngisap nih pas syukurku set asa kundari puji Tuhan enda itu begituan dengan asa kundari labuh mengisap. Jadi enda sadar sasin jangan ibas pengalaman dari Sleban pe ibas yayasan pelayanan Sleban pe aku terlibat masa SMA hari RPI buta makanya lagu asing gua mau alam gas lompat-lompat di batu pas lau-lau si belin tengah-tengah pergi mulika nandangin pagi-pagi RPI nari. Jadi sesuatu pengalaman si menarik lah di kita RPI. Anda kok sih kalau dari gedang saya bujur di kami man kita kerina ibas kesempatan enda kami pimpin ibas serukun Bekasi nari lagu dari harap kami bajika kami suruh ibas gereja ingat tenda. Jadi kuputadakan bangku aku gelarku Darwan pertua Darwan berkampus tepu beda berginting adikku tata bersinari aku cabu Juhar. Jadi ibas Juhar ginting segera lembur ina jadi edam kami anak ibu mustelu 2 laki, si 2 laki, si nomor 2 laki, si nomor 3 di baru. Jadi ada guna praner si muda kita, tapi dengar jauh. Tapi si 2 si laki, 2 laki, si pertama, si kedua, endam dalam kami bikinnya leda. Tadi kita belum kita yang ada. Maka endam kami penggilaan anak si 2 Rio Fernando Stepu, si nomor 2 Kevin Octavianus Stepu, si nomor 3 si baru Jessica Frederica Stepu. Untuk ada kita kemuliaan Kupar Besi. Maka ada 11 bidang eda aku naik 11 bidang. Dan HP jeda mama udangku tapi kerina keluarga engkau pertas dijawab buangan terpanggangnya kedai burak ginting bagi panggang tapi dari kawin ginting. Jadi aku ketinggalan dari situ ibu biring naik ibas kuala.
Jadi nanti berugiting ia ka beri-beri sendiri dilala Bapak si tempuh beri-beri sembiring kelompok dan dia tutup keseminari terdahulukan Tuhan semasa-masa krina kita ibas perjumpaan nenda endang mengata perlebih ingatan kami bujur berjantung kiri Egian ada kamu kami karena sebagai beri-beri promosi ya tangan akan puji-puji kamu mulai pagi kain anak pangan dana oh sah kakek tangannya puji mah ya pertandakan manbangku bapak tarikan bergana nah dia berkiti adung gunora teman kuari buru kalau sekali engkai maka bagi sah dapika buru gitu yang berada lagi kusungkuri maka buru karwe sekali bagi pas kaki buru karo sekali ya anak telu anak taniku tak permendu tak beberapa kali sintua 20 tahun umurnya lengah kau pas kita berdua dan kamu banda kamu aku berada lalu kan berugitin tahiyah kari membaca lo kena anak kue dia dibuka soalnya kamu gak dengan ku berugitin yang utama boleh dalam ketawaran cara berugitin rupiah negeri dan ketawaran ya sampai ke berugitin dari baca kari ku berikan kontaknya dari mudah melalui meritus Tangerana tentang pelayanan Egeno pun kami memang belum terlalu bina japa masih lebih oh ya yang berada Egen memang buka rata-rata seperti ibas melayani kami puji terlebih cenderung lebih krina kelah kami baca usul dulu kami gak bagi contoh man eta pujah kita ni nanda guru ini guru kue lalu guru si baso tapi basia jumlah pementah kena dunia gelap beda harapan kami min arahkanlah ku baru mentupang tuluy da pelayanan da gelahna ulah kita maju ibas kainan tiga binangnya dan gelah krina kita maju krina kita ligras Tuhan hari senandai beban kami bentuk kami terus mamre 10 tahun dengan mamre dalam jah 10 tahun maka dengan panita aku pagi menahkan sama mereka klasik agak antara pagi adalah semangat yang ini bagaimana panita nggak pesan jadi jika disadadakan dahi kami perjuangan 25 tahun 2000 suamari sehasakundara gereja-gereja arkitekkan sangat lain dari itu sudah seumur dari 52 dengan 25 tahun yang mau jadi pertua dalam naik cedak lagi buka bro ya kampanye krina gelap terpilih dan dalam nama pelaku gereja lebih los kami padan pulung tungkir nalalap mati lampu lah ya tapi puji Tuhan selama dalam pengampam dulu ada yang terpilih kami 34 kala pulung PJJ mamredape udan bener mati lampu redia krina maka perkara bukan kena nambah kami jeda kami yang baca kita bersuruh baca diandai dan kali semua geje rekan tukar begini iya bangin kami kada sedene ya
maka nguya kerina semangat. Gelar semangat na ya, kerina ya, baru tupang tulueda, terem-terem kampret pujah melayani. Mabagai balita, gelar datang, kalau kepitik lagi nak kami tina. Bagaimana begah aku dengan baca 2 jam terlalu dengan sebab tutur natika. Ujur menjual-jual, kamu boleh. Takrina penanda diriku, gelarku sarikat bangun mergaku, berbeda purba, asal Kuta Seladi, dari pernah kamu payung Batu Karang, kita sebagai labu terkenal kalau itu, cuma tadi soal pangan terkenal. Olah kari kuah buena bagi kuah Seladi ini terkenal, lelan kuah nama terkenal, bagaimana perkara. Arah waloh kami situ akun camur itu sebab pelajar harus bertua di kain terus aku semudah seperti itu Allah kata sempurna kali itu waloh kami bertua kerina akun camaras jadi ujang kami jaya kami siap tadi belajar arah bertua dia kan kita selain akan berkeserian belalaku belajar karena budaya karo waktu tutur belalaku belajar pertua yang negeri anak kami 4 2 Orjagu komputer 4 nomor 1 budaya umur kelas 2 SMP. Dia dari rumah berbukit 3 panah nari apa kamu jaga yang 3 panah jangan nari jadi aku lalu belakang pengalaman aku karena pelayanan sebagainya jadi aku aku tamat kuliah lama aku tandai ibadah senior kamu tandainya kuliah mau melayani Tuhan jadi belakang aku belajar setia jadi dan pada saya jarang kita dari kali topik kita akan fakultas Madinah asal masukku berada di mentah di kantor petani kerjanya masih baca dulu tapi terhubung kurang mengatakan di dalam merayakan 125.000 saja membantu kali di sekolah khusus anak 12 jadi yang kali 11 ada salah-salah kali di kelasnya belum sampai ini setahun aku babas 150 buku karena aku harap benar sekitar 400 di hari tapi edan kali yang aku benar kali baca dan belajar sejarah kita jangan tapi kurang jelas jika kita kasih sukun-sukunan edan maksud kita dibaca pertandaan terdahulu kali kita sesi sebelumnya kali kita baca kami lebih ibas gelar BPMK BPP kerina kami Sipulung Eda ngatakan bujur lebih manfaat kami kerina kekalangan kami tim PI Rukun Bekasi Denpasar Jenari ibas kerina pelayanan lupe tetap kami tuan si masuk labu ini kata penutup hanya saja ibas kami di sini bagi pengatakan bujur kami berbelasman kami kerina kekalangan kami jadi bagi kami si katakan mama bangun perdana maka mau dikusikan naman bangku kuakak lagu karena usaha nurikan sah sekalian nabi nak beruikan dan mama emang karena aku dari 11 bagai jadi sangat lebih buku ini naman kami lebih pendeta piga mas klasis na harus deta serakap kami ko siya logan jadi masih lebih katakan bujur kami man bandu mah gue berikan dulu buku ini naman kami mungkin deta sebelum nakam si tahun ini nakam masuk lah nakam datang jadi sahab nukur kamu sekalian. Nukur kamu sekalian. Sahab memang gini. Masih ada sahab. Jadi dengan kekelangan maka apa yang kita siar surah guna belajar tentang masalah pelayanan okultisme. Adikan saya yogi kami buku edan. Artinya ijai mamai kita untuk lebih mengenal apa itu okultisme. Uka saja sih katakan okultisme. Kayak saja sih berkaitan dengan masalah okultisme. Uga kita mengidentifikasi ras bentuk-bentuk pelayanan sigua. Melalui contoh-contoh kasus si tuliskan kekelangan tak si mungkin akan kita jumpa di lapangan. Bagai contoh-contoh kasus.
Jadi mungkin ini bulan nang beredar soal masalah terikat masalah okultisme. Banci sekumpul nape bermasalah. Jadi banci arah buku nape membantu kita untuk belajar tentang sie. Jadi tentu nape jadi ada penguatan keriman mata segala bagi nade pertuan emeritus gelah pula kita gentar iwas dahi kedahin sini kita semakin diperlengkapi dan kami melihat adilin kata sabutan saja beda hendu profesor kan kena cek nama kata sabutan kau akan lapar lebih terdauhan dengan kata sabutan bingung sekali tak yakin termasuk ketemu draman tapi engkau menamakan kata sabutan di buku ya almarhum pendeta Agustinus Purba. Jadi apa yang kita share surah katakan kumeja radene mama ongkos cetak naida sekian naida beberapa mana makanya bicara man perpuluh mentah ban kami diskonna itu 5 biar kali kala di perpuluh mentah dari harga 125 kan gitu mah. Oke. Langsung kali ditandatangani oleh penulis ras adikin kari artina erfoto tapi banci. Jadi ada itu 5 kali kekelangan tenda argana sekaligus nampati kita. Maka bukan ada banci sahman bata. Hanya saja dah nulang kamu kinar modal lainnya. Bagai laka kelkina kal. Jadi bagaimana kami apa yang kita share surah ngata kita hari ini kami si buat lah boleh mungkin kita mau ke soal apa pembentak. Jadi bagaimana kata kami kita kan jam tamu setengah sana juga kira-kira perbekalan dah ngosikam iya lalu bagai bujur gobaci kamu kudul kerina kekelagan kami sisi desipakai sebab nandai narasta dan negari ibidokan telah melalui kita kari sering-sering pelayan berpikiran dan masalah jamin dari panci kekelagan teh karena materi dari guna pengenalan bagi kari pemain sisida ini sedang kami mana kekelagan Thailand. Studiku sadar mereka sadar sosial ilmu pemerintahan aktivis kampus dari bas Coca-Cola 4 tahun jenari maka kebutuhan aku guna jadi pelayan jadi kita ibu guna ikuti pada satu hari tapi tidak itu di bawah gereja tidak di bawah naungan yayasan tapi berjalan terus. Rencana yayasan mengembangkan melayani ini terus di luar pun. Apalagi mereka tugas Coca-Cola sangat dilona, Trina keluarga utang jobi. Ibadah di luar pun kan kelinanan pasti tanggung jawab. Saya merasa di 2 hari 4 anak kami di Benang Renda, catatan kami soal panggilan Renda, Tuhan bagi respon. Jenari maka kebenaran dari itu laporkan ke terang politik seorang penginjil. Belum gelar nah, pokoknya pergi dan pergi sampai sekarang. Atas 2 bulan aku mengakhiri lahir video sedang maka bertakwa atau pengandung bilang masuk kamar sedang maka kita bagaimana berdoa menangis untuk meminta semua kebutuhan maka sadar terus mereka tiba membantu promosi keluarga memperkenalkan Abraham maka kait mesti perlukan kerina keluarga jawab cuma satu Allah yang diangkat menjadikan saya nggak sadar lagi dua zaman kami tidak anak kempu luar biasa pas masuk ibadah pas kerina lahir anak nomor 4 di bulan nanti ya kan alumni UKDW Jogja 3 kali kemana-mana tapi dia dipanggil bukan menjadi gembala kenapa saya ini kalau menjadi hamba Tuhan itu bisa setiap hari bertemu dengan jemaat saya coba dikerjakan dulu tiap hari harus jumpa jemaat
Tapi ya itu mungkin perubahan cara pandangnya. Maka karena saya terpanggil untuk menjadi seorang guru, maka buat mereka saya tahu narika berdiri untuk menjadi guru. Ya, maka direkomendasikan untuk KDW-nya dengan masuk menjadi guru SMA di BPK Penabung Polres Bangka. Bagi-bagi kamar anak muda ini. Maka mau dari sekolah, kamu kelas berapa? Teman-teman murid-murid Anda, saya mesti tahu ini namanya sering kalah. Luar biasa, Rina anak-anak kami buat bagian kelas pelajaran Tuhan. Berkat PAUJ ialah pendukung pertama aku. Maka bukan aku berkat bagian itu kirim senang kirim masuk kirim apa? Nanti untuk beli ini ya, beli ini. Bagi kakak. Jadi pustaka katakan dah bagi anak kempul nih, gue tidak. Ada kali kita anak kempul jadi peminum nih nanti jadi saluran berkat. Jadi kempul situ tua umurnya 12 tahun kelas 3 SMP. Pindah ke kami ke Jakarta adalah kesempatan pendidikan tentu lebih luas di sana. Maka dari jangan takut melayani Tuhan. Apa yang kamu tas angkat tangan, jangan angkat kaki, angkat tangan. Lepas kamu buku. Boleh. Kenapa? Engkau ya. Ada saya itu. Pikir-pikir dari tas cepat kan. Tas. Sebelum Pak. Mana ada buku? Waktu tahun lalu yang makasih Belum masuk. 14 orang ini. Khusus untuk kamu kasih itu harganya 50.000. Itu dari sana. Datang dari rasa aku foto bersama. Tapi jangan diviralkan. Baik betul ya. Itu saya bekerja. Itu biaya cetak sekarang 125.000. Tidak akan dapat itu hukuman karena aku ingin orang-orang diri kami lebih dulu mendapatkan buku. Di buku kedua kan itu nanti lebih judulnya membebaskan para tawanan ini strategi dan solusi. Itu best teologi Alkitabnya semua ada di situ. Tebalnya itu sekitar 300 halaman. Mungkin nanti jam 10 saya terbitkan. Jadi sebelum aku sampaikan materinya, kita lihat beberapa video. Video apakah pelayanan autisme itu masih kontekstual dengan sekarang? Apakah pelayanan itu masih relevan dengan dunia sekarang? Nanti kita lihat. Suaranya nggak ada? kecil mah. Nggak ada. Coknya tadi nggak bisa masuk. Ini orang sudah makan orang. Dia berguru di Kalimantan kepada suku Dayak itu untuk mendapatkan kesaktiannya itu persyaratannya katanya dia harus berani makan jantung orang yang itu dimakan, baru orang yang disok itu diminum sama dia, baru kekuatan dia. Dia punya kekuatannya. Dan kekuatan super satu itu seperti ular itu. Nanti dipatuk-patuknya nggak bisa. Kalau itu kan saya sentuh dia, nggak selalu harus pelepasan itu menyentuh orang. Tapi kita lihat contoh yang lain. Kita lihat dulu realita di lapangan. Itu katanya ular yang sama dia itu kepalanya itu seperti lele, tapi kubusnya itu bisa 3 meter ke sana. Tapi ekornya ular, itu yang masuk ke dia, masukkan ke dalam dirinya supaya dia punya kekuatan itu. Dan semua galian-galian C yang kita tahu, galian-galian C di Jawa Barat itu dia kendalikan dengan kekuatan itu. Itu yang kita lakukan di gereja, kita buat itu. Dia bukan di
GBKP, tapi saya suruh dia datang ke tempat itu. Oke, itu satu contoh kasus ya. Real itu kita. Dan kedua bisa kita lihat lagi. Bapak dah hampir itu diri ya. Karena ini dia bersama. Dengarkan ya. Nanti keluar suara hari ini. Ini orang-orang awam, orang-orang apa? Bukan pendeta, bukan kekasih. Maka saya banyak pertanyaan nanti bisa membantu kita. Ini orang-orang awam yang melakukan. Dia tahu bagaimana strategi dan strategi itu yang membuatkan kita. Karena kan harapan mungkin rata-rata bisa dilengkapi, tapi perlu waktu. Oke, selanjutnya masukkan saya ke materi. Ini bersama pendeta Willy. Banyak pendeta di situ seklasis di Pak Jumat tuh melakukan itu. Di situ perlu kejelian, ini orang kerasukan atau gangguan jiwa. Kita harus belajar itu bisa membedakannya. Orang kerasukan atau gangguan jiwa. Jangan orang gangguan jiwa bisa setan makanannya dia. Oke. Ini waktu saya mengajar pendeta klasis. Kita lihat ya.
provokasi gitu. Bukan sekarang waktu Yesus membaca kitab Yohanes ya, di sinagoga dia bilang sudah genap. Di rumah sinagoga itu ada kerasukan. Apa urusanmu dengan kami? Kan belum waktu. Dia tahu waktu. Bisa bayangkan di semua pendeta hari situ tenaga diakan, tenaga Injil. Kita ada waktu kita bilang, ayo kita katakan ini sudah dikalahkan, penuhi ruangan ini. Sekarang katakan ke sebelahnya, ibu sudah dikalahkan, mari. Mau kita coba di sini, kalau nanti ada yang coba. Lagi kan nggak ada pembatasnya, tadi ada pembatasnya, tapi jam belanja di depan itu. Ya, hari ini aku mau bicara sama kita lebih kepada aplikasi. Teorinya pasti sudah tahu kita. Ada slide-nya, coba slide-nya. Apa sih okkultisme itu? Aku mau menjelaskan materi ini di 3 hal ini. Nanti ada penjelasannya. Oke, naik dulu. Ya. Kejadian 3:15. Keturunan wanita ini nanti akan menghancurkan kepalamu, dia katakan kepada ular, simbol dari iblis itu. Kenapa dia tidak bilang keturunan laki-laki? Ayo saya tahu. Karena pas ditanam masuk. Kenapa dikatakan yang keturunan wanita itu nanti yang akan menghancurkan kepala? Dia bilang sama iblis. Dan setelah dia katakan demikian, mulai hari ini kamu akan bermusuhan dengan manusia. Jadi sejak penciptaan itu manusia sudah ditetapkan dia bermusuhan dengan iblis. Kenapa kira-kira? Sini nusuk diberue. Si mentalkan tanganmu. Budaya Yahudi itu yang numlah itu turunan laki-laki. Kok dibilang keturunan perempuan? Gak usah terlalu susah mikirnya. Hah? Karena wanita yang belajar. Karena? Karena wanita yang belajar. Mana-mana laki-laki. Dia mau mengatakannya bahwa Yesus lahir dari seorang wanita, bukan dari hasil persetubuhan dari Yusuf dan Maria. Kalau hasil itu berarti Yesus orang berdosa. Kan tidak ada satu lagi benar tidak berdosa. Tapi Tuhan memakai rahim Maria. Maka dia bilang keturunan wanita ini. Itu berbicara tentang Yesus. Sejak mulai saat itu manusia Adam dan Hawa dipermusuhkan oleh Tuhan sampai sekarang. Nah, lantas gimana kalau orang sudah jatuh di situ, maka ada karya salib itu kan? Kemenangan itu ada di karya salib itu. Yesus sudah mengalahkannya di atas kayu salib itu. Dikatakan iblis di manakah setengah? Hilang kekuatan itu. Nah, oleh karena itulah Yesus memerintahkan dia bilang, pergi beritakan kabar baik ini bahwa apa yang sudah dijanjikan dalam kitab Kejadian itu sudah dipenuhi. Keturunan wanita itu Yesus Kristus yang menghancurkan kuasa dosa. Dalam karya keselamatan yang dikerjakan, iblis mencoba menghalanginya dengan pencobaan di atas bukit itu. Dan setelah dia memenangkan pertandingan itu, maka dia bilang kepada murid-murid, karena aku sudah diberikan segala kuasa di langit. Pergilah, beritakan Injil itu. Aku beri kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Jadi kalau bicara soal pelayanan pelepasan okkultisme, prosesnya cuma 3 hal ini. Perangkat kemenangan itu bagi orang percaya itu dari karya salib itu. Dan dia memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking itu, karena dia bilang, aku akan pergi ke rumah Bapakku dan roh itu akan turun atas kamu dan kamu akan melakukan pekerjaan yang seperti yang kulakukan. Yohanes 14:15.
Nanti kembangkan pertanyaan dalam hal-hal ini ya, maksudnya supaya nanti bisa kita pilih. Oke, lanjut. Apa sih okultisme? Banyak para ahli mengatakan itu. Ada yang mencoba membuat definisi, ada yang membuat coba kosakatanya apa segala macam. Artinya dibalik semua kegiatan praktek kuasa kegelapan itu iblis dibalik. Apapun itu, dari Sabang sampai Merauke, di seluruh dunia ini, semua kegiatan voodoo, apa segala macam, telusan, ketuna-tuna sihir, semua dibaliknya itu apa? Iblis. Dan kita tidak perlu takut untuk hal itu, karena iblis sudah. Ayo kita coba lakukan ya, jangan takut ya. Kita penuhi gereja dengan iblis sudah dikalahkan. 1, 2 ya. Iblis sudah dikalahkan. Suaranya kayak rasa takut ya. Lalu kejadian. Nanti ada kejadian apa pada keluaran kok ada di belakang ada di mana. Oke, kita semua bangkit berdiri coba. Oke, keluarkan suara nanti makanannya udah habis. Kalau 4 videonya diambil ya, ini apa namanya? Nanti dari juru ketahuan orang ini masih ada. Oke, 1, 2 aja. Iblis sudah dikalahkan. Sekali lagi. Iblis sudah dikalahkan. Sekali lagi. Iblis sudah dikalahkan. Sekarang ngomong ke sebelah. Jadi lagi. Itu menggabungkan antara yang pengetahuan disampaikan hal-hal yang lain dengan cara pemikiran yang salah. Ini orang yang memberikan definisi itu dari makna kata dan apa sih occult itu dijelaskannya. Tapi ada lagi ahli yang lain mengatakannya, coba selain itu pelacur rohani karena dia sudah mengeluarkan Tuhan. Terus lanjut. Nah, Anderson Nell dan Stanley Hipp ini seorang ilmuwan di ITB, seorang yang saintis, tapi dia juga belajar teologi. Dia memberikan sebuah definisi berdasarkan literatur akademik, bukan background teologi. Dia mengatakan pengenalan pengertian atau pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kuasa gelap dan asal usulnya bersumber dari iblis bersama dengan kerajaan kegelapan. Dia mencoba mendefinisikan karena cara berpikir orang Barat agak beda dengan cara berpikir orang Timur. Dia lebih sistematik dan melihatnya. Lanjut. Oh, ini secara gereja. Kita lihat bagaimana peristiwa Babel itu ya. Terus. Oke, ini orang Indonesia asli yang berbudaya Jawa. Dalam pandangan dia, okultisme itu dengan segala kepercayaan kita yakini terhadap kuasa-kuasa yang berada dalam jiwa manusia, alam semesta, dan semua gunung binatang dan lain sebagainya itu karena orang-orang Jawa sangat dekat dengan kuasa dan mereka sangat terbiasa tinggal di gua, memiliki kekuatan-kekuatan yang berdasarkan dia bertapa. Maka background dia itu mengatakan percaya terhadap kuasa-kuasa yang berada dalam jiwa. Di Jawa itu terkenal dengan kundalini. Kundalini artinya roh yang masuk ke dalam dirinya, ditaruh dalam pusatnya, sehingga kekuatannya itu berlebih di situ. Tapi apapun itu, kita percaya bahwa di balik semua kegiatan itu ada iblis yang bekerja. Apapun. Lanjut. Ya kalau kita belajar secara ekspresif memang dia tidak banyak menjelaskan itu. Tapi kalau satu-satu nanti kita lihat, itu kita akan tahu bahwa praktek-praktek okultisme itu waktu mereka di Mesir itu mereka hidup dengan seperti itu semua.
maka dikeluarkan dari situ pun harus terjadi power encounter. Bagaimana dukun paranormal yang ada di kerajaan itu harus berhadapan dengan Musa dan Harun. Firaun bilang, kalau kamu harus mengeluarkan bangsa ini, kau hadapi orang ini. Maka para ahli-ahli yang ada di dalam itu mencoba menghalangi dengan dia melemparkan tongkatnya. Waktu dilemparkan tongkat jadi apa? Jadi apa? Jadi ular. Jadi bulan. Ular. Bulan. Begitu tadi kata bungkus tongkat dan kayu jadi tanaman. Jadi ada tongkat dan kayu. Jadi ular dia. Jadi iblis itu pun bisa melakukan hal-hal yang ajaib, yang miracle. Jangan berpikir keajaiban itu selalu miliknya Tuhan. Dia juga bisa. Maka kan orang-orang yang bisa terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan itu, iblisnya bisa bekerja melalui orang-orang yang menunjukkan kesaktian dan kehebatan. Bisa. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun? Tuhan bilang lemparkan apa? Tongkat dan kayu dari tanah. Waktu dilemparkannya itu apa yang terjadi? Akhirnya apa terjadi? Oh, ada terbang dua orang ular terbang. Kan waktu dilemparkannya tongkatnya, ular itu di ya Pak? Ular dari tongkat Musa memakan ular-ular yang berasal dari orang Mesir. Bukan air menjadi laluan, itu perahu. Sabar ya, kita ditelan. Itu dalam perjanjian lama. Sampai Musa disuruh Tuhan untuk memuridkan 12 suku. 12 suku Israel. Dibentuk beberapa 40 tahun di padang pasir itu, mengubah semua budaya-budaya yang sudah diadopsinya waktu di Mesir. Itu kadang-kadang di Cina belajar, di Cina mana dia pada dulu. Tapi Tuhan membentuk dia di sana supaya dia mengenal Allah yang benar. Bagaimana kalau pada malam hari ada di dalam alam yang api ya, pada siang hari ada di dalam Allah, menunjukkan kebesaran Tuhan yang membawa mereka. Makanya dibilang, jangan kamu sama dengan suku-suku yang lain yang akan kamu lewati, itu katakan semua pergi. Lanjut. Perjanjian lama, perjanjian baru itu ada. Perjanjian lama kita lihat itu, perjanjian baru kita lihat bagaimana Yesus melakukan banyak hal. 25% Yesus melakukan pelayanan itu berhadapan dengan okkultisme, dengan kuasa-kuasa kegelapan, penyembuhan sakit penyakit. Maka UN bilang gereja-gereja di bawah UN itu harusnya sekarang harus belajar semua berkaitannya itu, harus belajar tentang okkultisme, harus belajar tentang healing. Afrika, Asia, harus belajar itu. Karena gereja itu tidak bertumbuh kalau tidak ada hal-hal seperti itu. Kita salah satu bahwa itu sudah diingatkan. Perjanjian baru, perjanjian lama, Alkitab menjelaskan itu. Nanti di buku itu silakan dibaca detailnya. Ini garis-garis besarnya. Kalau begitu apa okkultisme itu? Ya? Menurut Alkitab, kalau ini kan menurut pandangan-pandangan mereka. Kalau dipandang Alkitab, kalau kita bicara soal okkultisme, kita belajar tentang keberadaan iblis dan semua pengikutnya. Ambil nanti DPLPB. Jadi okkultisme itu dalam perjanjian baru, perjanjian lama itu berbicara tentang bagaimana keberadaan iblis dan semua pengikutnya, seperti tiga malaikat yang dibawa dari surga. Dan yang kedua, bagaimana memerangi roh-roh kegelapan ini yang diizinkan Tuhan masih sampai sekarang ada di bumi ini. Kalau kita lihat dalam kitab para rasul, kita lihat nanti surat-surat dari Petrus sampai segala macam, keberadaan iblis masih diizinkan di dunia ini, hanya dipakai Tuhan untuk mempermalukan dia di hadapan banyak orang bahwa dia sudah kalah. Jadi kalau pelayanan okkultisme itu, pelayanan lepasan itu bukan untuk menonjol-nonjolkan orang yang melakukannya. Bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk membuktikan kepada banyak orang waktu dia bermanifestasi bentuknya apapun, waktu kita katakan in the name of Jesus,
cash out, keluar gitu kan, dia pergi mendemonstrasikan kepada banyak orang bahwa iblis sudah kalah. Siapa yang mengalahkannya? Orang-orang percaya bagaimana? Yang tahu dia strategi dan sebagainya. Jangan coba-coba sembarang melakukan itu. Dia tidak pernah tahu yang namanya atribut-atribut. Dia hanya takut pada orang yang tahu siapa dirinya dalam Kristus. Nanti kita buka di sini supaya nanti semua keluar dari sini sudah tahu bagaimana menghadapi yang begitu. Bukan dengan suara keras. Puasa itu bagian kecil dari itu, karena kasusnya beda, tidak bisa puasa. Saya tidak selalu berpuasa. Kalau saya tahu ini, kalau diri saya bisa berpuasa dan super. Sudah mengamalkannya. Jadi bagaimana kita bisa mengenali iblis dan semua pengikutnya, setan, iblis dan roh jahat. Terus bagaimana kita bisa memeranginya sehingga semua intervensi kuasa kegelapan itu dalam bidang usaha, dalam bidang kehidupan pribadi, jabatan, ini seluruh Asia ini itu sangat terbuka dengan hal-hal yang supranatural. Aku nggak tahu Pak Sambu. Tahu nanti kalau kita layani beribadah dia akan kita lihat siapa sebenarnya. Jadi kalau dibilang kayak kena budisme nanti lampu, ya bagiannya apa lampu. Sorry ya kalau ada lampu. Soal apa itu? Apa yang membicarakan soal budisme itu apa? Itu berbicara tentang keberadaan iblis dalam dunia ini bersama dengan pengikutnya dan bagaimana memeranginya. Itu aja sebenarnya. Dan kita bisa lihat kemana? Kita lihat di Alkitab. Perjanjian lama ada, perjanjian baru ada. Setelah Yesus ada, para rasul melakukan itu. Apakah berhenti di para rasul? Tidak. Kalau berhenti di para rasul, kita nggak bisa lakukan itu. Kalau berhenti di para rasul, kita nggak perlu lagi memberitakan itu. Tapi itu kan tanggung jawab setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya dia bertanggung jawab untuk memberitakan Injil. Tidak ada embel-embel di situ petua dia. Pokoknya setiap orang yang sudah percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kamu bertanggung jawab untuk memberitakan itu kepada orang lain. Masalah dia bertobat atau tidak itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau pemuritan itu tingkatan dari penginjilan, maka amanat agung itu berbicara penginjilan dan pemuritan. Jadi kalau orang bilang dia pergi memberitakan Injil tidak sampai kepada pemuritan, itu gagal. Harus ada pemuritan. Pemuritan itu kan di gereja. Siapa yang kita injili? Kalau kita injilnya sudah terima Yesus itu bukan penginjilan, itu pemuritan. Pergegeh kita gerkalak sih gua masih badan, masih ojeknya dia datang. Tapi kalau penginjilan itu pure, murni itu orang yang belum kenal Tuhan. Setelah dia percaya Tuhan Yesus, kita muridkan dia bawa ke gereja. Misalnya dimuridkan lagi, nanti setelah jadi, utus lagi pergi untuk memerintahkan siklusnya begitu. Jadi tidak ada yang mengatakan itu tentang jawab, itu tanggung jawab. Sekarang kita berbicara kalau sudah kita tahu bagaimana iblis dan pekerjaannya, semua tertuang dalam kitab suci. Sekarang kita berpikir bagaimana strategi kita untuk bisa menang terhadap iblis ini. Yesus katakan, aku sudah beri kamu roh, dan roh yang ada pada kamu itu lebih besar kuasa dan segala roh yang ada dalam dunia itu maksudnya Roh Kudus yang ada dalam dunia. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita mengerti mau manifestasinya teriak kan bahasa kalau bahasa asing, bahasa roh, bahasa apapun di situ. Kita manifestasinya seperti ini, seperti hari mau apa segala macamnya. Kita harus tahu strateginya bagaimana menyelesaikan hal ini. Terus saya mengambil doktor saya itu membuat penelitian di Australia. Basis itu 1 bulan sama tim saya 3 orang. Kita buat survei penelitian di sana.
Dan kita temukan dari hasil survei itu, kurangnya pemahaman akan firman Tuhan itu menjadi penyebab utama. Langkah ini, ada langkah ini tentu harus dibuat. Makanya setelah mendapatkan temuan-temuan ini, 21 kelas di GDKP, aku lakukan seminar. Semua pendeta, baik webinar, baik seminar tetap muka, 21 kelas kita lakukan itu. Tanya jawab, baru kita berikan cuma-cuma dulu. Untuk pendeta saya berikan buku itu cuma. Maksudnya apa? Supaya tidak ada nanti alasan kami nggak belajar itu. Abdi saja yang saya tahu belajar ya. Belajar itu saya beberapa kali kalian suruh saya bicara tentang hal itu. STT Jakarta sekarang dulu nggak pernah belajar itu. Tapi STT Jakarta sekarang sudah buka materi. Kenapa? Waktu mahasiswa disuruh KKN, waktu dia berhadapan dengan hal itu, mereka gagal untuk berhadapan dengan hal. Jadi pulang mereka itu karena banyak beban, banyak pergumulan. Karena dia nggak belajar itu dan tidak tahu bagaimana cara menghadapi. Ini satu kelas saya temukan itu. Pasti kelas yang lain. Karena waktu kemarin moderator minta saya buat podcast tentang strategi membebaskan para kawanan iblis itu, kita berharap nanti mungkin dalam pendeta atau apa, dan itu materi ini boleh masuk ke dalam materi pembinaan anak-anak kita yang mau seperti mungkin dia tahu. Terus kita harapkan juga nanti kalau ada pembinaan perguruan yang baru, materi juga dimasukkan sama konten pendeta dan juga itu harapan saya sebenarnya, karena hati saya sama orang tahu itu cukup kuat. Maka saya buat buku itu berikan secara cuma-cuma kepada tokoh-tokoh rohaniawannya, tapi untuk kedua dia akan mohon maaf supaya menjawab itu bermasih diskon gitu kan, diskon. Nah untuk yang ada dari Nasir atau yang ulang-ulang ini kayaknya belum menghasilkan apa-apa, belum dibaca lah biar bisa dibaca buku itu. Kita tahu lah ya. Oke, terus ini harus tahu kita lebih dulu ya, harus kita tahu ya. Akibat keterlibatan praktek okkultisme itu apa? Apa akibatnya? Saya kerap kali berhadapan dengan orang-orang terlibat seperti itu, yang merasa lebih punya kekuatan. Saya cuma mendekatinya, dia bilang, tahu nggak akibatnya nanti apa? Tahu nggak nanti akibatnya apa kalau kita terlibat dengan seperti itu? Itu mau saya jelaskan ya. Ada akibatnya, konsekuensi dari orang melibatkan diri dengan kekuatan-kekuatan kegelapan itu, entah bagaimana bentuknya, apakah kalau dipanggil dia, atau dipindahkan ke dia, diwariskan ke dia, katakanlah roh nenek moyang keturunannya, atau apa, taruh susunya, macam-macam lah bentuknya. Tapi apapun bentuk praktek itu, dibaliknya itu iblis. Semua praktek-praktek okkultisme itu dibaliknya iblis. Dan kita tidak perlu takut karena apa? Kenapa kita tidak perlu takut? Itu walaupun bentuknya berbagai macam cara, suara, kekuatannya apa? Kenapa kita tidak harus takut? Karena iblis sudah dikalahkan. Itu harus ketanam dalam diri kita kalau kita mau masuk dalam pelayanan. Jangan pernah berhadapan dengan orang yang kerasukan setan dan 10 orang memegangnya dan semuanya terpelantik. Banyak begitu kan? Buat kali dia. Siapa yang buat? Kali atau dia? Di Jakarta kali itu sungai. Buat kali dia. Siapa yang buat orang biasa normalnya atau biasa? Karena roh itu sudah merasuki dia, karena kita nggak punya kacamata yang khusus pandang, nggak tahu berapa roh yang mengikat dia. Kita belajar ini kan. Pernah kejadian itu waktu kita buat webinar 3 kelas, kelas Kabajai, kelas Katipa, kelas Kasura. Saya dari Jakarta dilakukan
seperti ini. Seminar itu semua pada. Nah, waktu dilakukan seminar itu ada seseorang yang kerasukan di situ dan coba untuk menolongnya, mengangkatnya. Dia bilang, kenapa ini kok nggak jalan ini anunya? Dia bilang, ada orang sudah kerasukan di sini, Bang. Terus kenapa? Kami angkat berkali dia, berkali. Siapa yang nggak angkat? Apa memang ada Pak yang paling situ? Nah, saya bilang sama teman-teman itu, coba kasih perintah. Kalau sudah keluar, apa belum? Belum. Dengan ini contohnya kalau bukan nantinya ada soalnya. Kalau saya dan cewek lagi, saya tidak ada cowok. Lalu dipegang begini, berapa hari dia matanya? Semua ada. Lalu saya bilang, kamu berhadapan dengan siapa? Kamu berhadapan dengan roh yang menguasai orang itu. Karena manifestasi itu berbeda. Ciri-ciri orang yang dirasuki setan itu maknanya itu sangat menakutkan. Coba kita lihat orang. Menakutkan kan? Menakutkan. Kadang ada bentuknya maknanya. Kita katakan aja dalam nama Yesus berdiri, tidak usah kamu perintahkan. Yang kamu perintahkan itu siapa? Iblisnya orang. Katakan dalam nama sendiri, dia berdiri. Nah, ini biar kita tahu nanti kalau kita berhadap. Cekak ada nggak perlu paling karena dalam nama Yesus diam, dalam nama Yesus berdiri, perintahnya itu ke sana dalam nama Yesus. Matanya diam, kekuatannya lebih, suaranya berbeda. Dan kayak tadi dia dulu suaranya suara harimau. Kenapa suara harimau? Karena dia punya kekuatan dari kalungnya itu yang namanya taring-taring. Dia punya kekuatan dari wili dengannya, dia punya salib wili. Kekuatan musuh. Tadi waktu diperintahkan dalam nama Yesus gitu ya. Dia mencoba melawan dengan kekuatan itu. Tak ada, itu sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan. Suaranya dia pada kesatunya keluar. Waktu kita tanya dengan apa yang kamu rasakan? Sepertinya saya ditarik ke sana dengan kekuatan tertentu dan dari sini tarik dan saya lepas. Jadi pelayanan pelepasan seperti ini tidak mesti harus mengungkapkan tangan walaupun dari satu orang bisa lakukan itu. Tapi kalau dia komunal ada beberapa di situ lakukan aja keliling di situ kan perintahnya cuma satu, in the name of Jesus. Keluar daripadanya dalam nama Yesus, keluar dari lampu ini, keluar dari bapak lampu ini, kasih apapun dari lampu ini keluar dalam nama Yesus. Perintahnya harus jelas. Kebanyakan orang bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah kebasian hari, darah akan sampai rahimnya. Perintahnya harus jelas dalam nama Yesus, keluar dan jangan pernah kembali lagi ke dalam dirinya. Itu harus jelas. Banyak kita nggak seperti itu. Karena usia dia dalam nama itu, kita usia kita balik lagi kita nanti. Mendingan kita bilang tegas dalam nama Yesus, keluar kamu dari dalam diri. Jangan pernah lagi balik ke sini. Jangan pernah mengurus roh yang lain. Itu artinya kita punya komunikasi. Tenang aja, tenang. Usah tenang. Serius sekali dan takut. Oke. Ya, akibatnya terlalu banyak ya. Garis besarnya orang yang terlibat dengan kuasa gelap pasti kerohaniannya bermasalah. Hubungannya dengan Tuhan pasti tidak akan. Secara psikologi dia akan mudah stres, mudah depresi karena otaknya tidak bekerja sempurna. Karena otak kita bisa bekerja sempurna itu karena Tuhan, bukan karena setan. Lengalang dari pakaian ilmu kebalkan tembaknya rumahnya 60. Sampai bagian aja jangan kita terminal aroma ini seberapa sih bodoh aku tak coba anak kita dengan
Gara-gara itu tadi kalau nggak ada itu tak biasa. Secara rohani, secara psikis, orang itu cenderung stres dan depresi. Secara fisik, ada penyakit-penyakit yang aneh pada orang itu yang tidak normal kita rasakan. Itu ada. Jadi ada sakit itu, ada sakit karena memang medis, ada sakit karena gangguan kejiwaan, tapi ada sakit penyakit karena puasa kegelapan, mencengkeram orang itu seperti anak kecil. Dan bawa anak ini kepadamu, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena mereka murid-murid ini dia pikir mereka diberi kampuan. Dan kalau pasal tidak bisa mengacu kepada pengalaman. Dia sudah pernah mereka disuruh orang, dia katakan, guru, setan lari daripada kami dan sakit penyakit tunduk pada perintah. Dia bilang dan bangga kamu karena itu. Bangga kamu karena namamu percaya. Dan itu tidak bisa dipolangkan. Mereka pikir melayani anak kecilnya itu tidak mungkin. Saya di dalam sekretariat malu gitu, malu. Lalu Yesus datang dia bilang, apa yang sedang kamu lakukan ini? Kata bapak anak itu sudah bagus, dia tidak bisa melakukannya apa. Lalu Yesus katakan, bahwa sudah berapa lama anak ini begini. Jadi kalau pelayan-pelayan yang berkaitan dengan kuasa gelar itu, konsernya itu bangsa. Lalu benar-benar tumbuh menjadi bergelar. Kenakannya dari anak mulai sebagai begini, ditarik apa namanya istilahnya itu. Teroboh dengan pohon keluarga yang bisa lihat bagaimana orang apa sebenarnya kalau dalam bahasa apa teorinya yang lihat genogram orang ini gimana sebenarnya apakah ada nenek moyangnya ada begini itu dilacak tapi tidak mesti selalu seperti ini tapi itu para pemuda secara finansial orang yang terlibat dengan hal-hal praktek-praktek okultisme, fluktuatif keuangan mereka itu akan naik dan hancur. Emang dari pas kalau ketua IKA, Amerika beli bahas bulan Anda yang baru naik lagi gitu. Dan nanti fluktuasinya naik seperti ini. Dia tidak pernah bisa merasakan, dia tidak pernah bisa menikmati apa yang dia peroleh dari kerja kerasnya. Itu ditemukan itu dalam proses. Oke, seterusnya ada yang tidak. Terus kalau udah dekat, kan gua adonan, kamu kontaknya kan, kamu yang guru kan, adon bisa juga. Pastinya doa pasti tidak dijawab lah, tidak mewarisi kerajaan Allah, masuk neraka, penyakit, pikiran tersesat. Begitu banyak dampak-dampaknya, nanti di buku itu pelajari itu untuk semua anak kami yang kasih. Lanjut. Nah, waktu kita ngecek genogram orang itu, keturunannya itu, kita akan lihat ini ya, adakah satu turunan kutub dan ikatan perjanjian dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Pelayan-pelayan di lapangan ditemukan banyak. Di buku itu nanti ada kasus-kasusnya dijelaskan. Terus, ini terus saja. Terus spiritisme itu orang taruh sangat kuat di situ. Dia masih percaya kalau orang mati masih bisa memberkati diri. Sampai sekarang, ini kita gereja berusaha keras untuk memberikan edukasi bahwa orang yang sudah mati itu 2 sampai 6 hari di atas Kristus dia sudah ada perintah bersama Allah. Kalau dia tidak percaya Kristus, dia sudah tidak kematian. Dan 2 dunia itu tidak punya hubungan. Kalau kita baca kita tentang orang kaya dan Lazarus, tidak ada hubungan di sini. Bahkan dari atas ke bawah tidak ada hubungan. Yesus menjelaskan itu. Tidak ada hubungan. Jadi siapa yang ada di dunia ini yang mencoba-coba menyatakan aku bulan dulu, aku karun dulu, siapa itu? Kalau kita katakan bahwa setiap orang yang percaya mati dalam Kristus, dia sudah ada di Firdaus bersama dengan Abraham, Tuhan. Tapi siapa yang tidak percaya Yesus, dia ada di dunia kematian. Sama-sama menunggu kedatangan Kristus di atas awan Allah, sama dengan kita untuk nanti dihakimi.
Ini harus, apalagi tenaga detaser itu kita temukan, harus kasih penjelasan sedemikian rupa. Bisa bayangkan saya melayani 1 bulan di Hulu Hawa, saya masih temukan itu. Jadi aku tidak akan frontal untuk melakukan perubahan itu. Aku pergi ke kuburan, dia bilang mulai Udah sudah sepasunduk krinas semua naik menangis dua karena harga. Jadi anda coba cuma sanggup memberikan kami membantu bilang jenari pemindol kami kembudue sekolah dengan itu Australia arah-arah diulang masih pas kembudue gua harus nerjalu masih bundari nerjalu ulang ini aku sudah baca. Dan sampai di rumah, lagi tiba-tibanya di atas lemarinya, begu jabu. Injil pertama masuk situ. Apa dapat Injil itu sana? Lalu malam waktu makan belum ini. Nunggu nanti buka ikan gaya rana ada yang begini. Tersimin kan tahun 3 menit bulan kan belum baca. Tahun 50. Enggak tak mau nah, ada pulau-pulau berantaknya, pulau kan? Suruh yang pulau dari sakit. Tadi kebetulan lah dari pulau kan bersembunyi kali. Baru dijelaskan di edukasi bahwa kalau simbol mati ya di Bata ya untuk sarjana. Bisa si pas dunia terlungan cah, ini kita dulu pas dunia Indonesia, pas dunia terlungan jatuh dari pas dunia dari atau sekarang ibadah setan. Tuhan tak pernah luang, setan dia bisa menyaru seperti malaikat. Seperti malaikat dia bisa tiru apalagi dengan nenek-nenek pulang kita, pintar dia. Pulang dari dulu satu pulang benar sebenarnya kalau pulang dari lo pernah bisa peretek kan bisa limpah batu banget ada pulang ada jumlahnya sudah kena harganya itu pas sudah oh berapa semua ya, kubur, si balik kubur, cakap kali, nano masih, balik kali kubur dia. Bagaimana kita ganti budaya sekarang? Gak ada yang lain itu. Nenek-nenek kita tadi semua sudah ada tempat di sana. Gak ada lagi konteksnya ke kita. Alkitab kalau kita percaya itu, bukan kita tidak menghargai dia, bukan kita jarang kita mengenal semua apa yang sudah dilakukan. Bapak saya seorang pahlawan. Kalau saya datang ke sana, tak saya bilang siang menang, kan juga maksud lebih pahlawan sudah kepada yang terhormat Bapak kami kumpul itu lalu jadi pahlawan kita kan jadi siapa Pak orang itu perjuangannya oh hebat Pak Pulang yang ya itu tetap ikuti semangatnya bagi kami lalu kami nomor 3 Tokyo Pak melihat tak setan terus gini aja kita stop itu ya. Saya ingin mau memberitahukan kepada kita strategi bagaimana kita berhadapan dengan kuasa kegelapan di mana dia merasuki seseorang atau menguasai sebuah tempat. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa memberi saya jawab apa yang harus kita lakukan? Strategi bagaimana kita menang dalam melawan kuasa kegelapan itu, membebaskan orang yang ditawan. Apa yang harus kita lakukan? Gimana ya? Strategi yang pertama, bagaimana kita masuk ke dalam pelayanan seperti ini?
Kalau pelayanan Bapak tinggal baca buku Alkitab, cari tafsirnya apa segala macam. Banyak sekarang bisa menolong kita. Tidak hanya dosen, Mbak kita bisa menolong kita sekarang. Mbak Guru, apa bisa diberi dari situ? Tidak tuh dijaminkan. Strategi awal bagi kita ya, bagi kita. Ini kita belum hadapi orang itu, bagi diri kita sendiri. Buat apa kita biar menghadapi seperti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sadari siapa kita di dalam Kristus. Sadari bahwa dan pahami siapa saya di dalam Kristus. Isilah gue di atas Kristus. Kalau kita tidak punya pemahaman yang benar tentang hal itu, kita akan terpengaruh dengan hal-hal suara, buatan lah, stage lah, manifestasi lah, matanya terbalik lah, gitu. Matanya berputar-putar gitu. Bisa leher orang ini, kalau orang asuh dan bisa pindah ke belakang. Kalau normal kan kita nggak bisa gini. Saya pernah mengalami. Sadari isi kampas Kristus. Siapakah saya dalam Kristus? Iblis paling takut menghadapi orang seperti ini. Dia tahu siapa dalam Kristus dianya. Dia tahu siapa dia dalam Kristus. Iblis itu takut dengan orang seperti itu. Dia tidak pernah takut dengan ini penatua, ini biasa, ini pendeta, ini ketua meneramut. Tidak takut dia. Anak-anak Skewa itu anak imam besar. Waktu dia berhadapan dengan orang yang kerasukan, dia bilang dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, yang mencabut nama itu. Iblisnya bilang tidak kenal, karena dia tidak punya hubungan dengan Kristus itu. Maka pertama kita harus pahami siapa saya dalam Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 12 kan dia bilang, siapa yang ada dalam Kristus, dia percaya pada dia menjadi anak-anak Allah. Anak sekolah minggu sudah diajari kita anak-anak. Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Terus apa lagi? Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ada datang di situ. Hilang suaranya. Maka yang pertama, pahami. Ini yang wajar semua orang. Pahami isi kampas Kristus. Itu sudah takut dengan ajaran. Dia hanya takut kalau orang itu kenal dirinya siapa dia dalam Kristus. Karena nggak bisa dibohongi. Maka dia bilang siapa yang percaya pada Kristus dia adalah menjadi anak Allah. Berarti dalam Kristus saya menjadi anak-anak Allah. 2 Korintus 5 ayat 7. Siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Itu identity. Tidak cukup dengan Christianity. Aku orang Kristen dia nggak takut. Dia hanya tahu kalau dia tahu saya anak-anak Allah, saya diberikan warisan olehnya. Pahami kalau kita sudah ada dalam Kristus, kita diberikan tidak hanya kuasa sebagai anak-anak Allah, tapi kita diberikan kuasa untuk menginjak ulang dan kala jengking. Menginjak ulang dan kala jengking. Itu artinya kita diberikan otoritas dan kuasa oleh karena kita ada dalam Kristus. Bisa nggak membedakan? Kita bedakan itu misalnya di pajak 3 bilangan itu macet-macetnya. Kamu taruh Kopassus di situ orang nggak tahu. Kamu taruh apa? Satpol PP apa lagi? Boleh potongan ini dan kayak gitu. Dan sama nanti 3 katanya. Kenapa kan terjadi orang? Padahal balik merah. Satpol PP itu sama. Tapi kalau tahu di situ polisi bukan Joshua, polisi apa namanya sini merah di sini. Sepeda motor batu babaan ke tengah. Apa kena kerja nusuria dinas ada kita ke pinggir kita.
dipaksakan tetap nanti masalah gitu. Otomatis kita mengambil sejumlah kita kalau orang nggak ada itu tidak. Kenapa dia bisa begini? Punya otoritas di sana. Kita orang yang sudah ada dalam Kristus punya otoritas untuk melakukan itu kepada kita. Keluar dari orang ini jangan pernah kembali lagi. Cuman kan kita masih belum paham siapa saya dalam Kristus. Kalau sudah paham itu, paham bahwa kita diberikan otoritas oleh Allah. Lukas 10 ayat 19 memberikan kuasa kepada kamu untuk mengejar ular dan rezeki, dan tidak ada satu pun yang dapat mencelakakan kamu. Sekalipun racun maut tidak akan membahayakanmu. Itu bicara soal otoritas. Markus 19 ayat 6 sampai 18 dia bilang tanda-tanda orang percaya itu dia akan menyelesaikan dalam nama. Bisa cari detailnya di Google ya, dan kita tahu itu kesannya. Yang kedua, pahami kita diberikan oleh Kristus. Pahami itu bahwa kita diberikan kuasa itu. Ketiga, di sini yang tidak cara melatih. Belajarlah melepaskan otoritas itu dengan kata-kata. Belajar melatih diri untuk menggunakan otoritas itu, melepaskannya dengan kata-kata. Waktu kita katakan kepada orang yang merasukan di situ kita bilang, in the name of Jesus, keluar dari orang ini, itu kita sedang mengeluarkan perintah, menggunakan otoritas itu kepada apapun. Latih itu, dilatih dalam nama Yesus. Tapi kalau ke rumah datang dalam nama Yesus, keluar setan itu bukan begitu. Tapi kita jadi gaul kita kerja itu mengatakan. Tapi harus belajar untuk melepaskan otoritas. Dan yang keempat yang harus kita pahami, iblis itu sudah dikalahkan. Nah, kalau yang hari ini kita sudah pahami betul, waktu kita berhadapan